Koshin diketahui langsung menyusun rencana terkait persiapan menghadapi round 3 yang dinilai sangat berat tantangannya. Yap, untuk melawan tim-tim yang di atas kertas lebih unggul, Koshin beserta staf pelatih ataupun PSSI memang harus menyiapkan tim terbaik untuk bisa meraih hasil maksimal. Dan sudah pasti penambahan pemain baru kayaknya memang sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Karena jujur aja, kalau masih mengandalkan skuad yang sekarang, kok ya rasanya berat amat. Mungkin kalau starting 11-nya nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kan kalau pemain intinya ini kenapa-kenapa. Gantinya itu loh yang kadang secara kualitas jomplang. Nah kemarin Pak Arya Sinulinga mungkin udah nyepil 2 kriteria pemain yang berkasnya udah masuk. Dimana selain back, satunya lagi adalah gelandang. Dan banyaknya berasumsi kalau gelandang yang dimaksud adalah Eliano Reinders. Kemudian masih ada lagi satu penyerang yang kayaknya bakal ikutan merapat yakni Ole Roumanie. Tentu saja apabila 2 pemain tadi masuk, maka akan ada 2 pemain yang dikorbankan lantaran pastinya sistemnya akan berubah. Dan Koshin mengerti akan hal itu. Sesuatu yang pada akhirnya membuktikan kalau makin tinggi level lawan yang dihadapi, sudah pasti ada persaingan di dalam internal tim itu sendiri. Menjelang minggu-minggu terakhir Agustus, tentu saja publik masih dibuat was-was oleh persiapan Timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab sampai detik ini, teka-teki perihal siapa pemain diaspora baru yang akan didatangkan PSSI belum juga terlihat. Meskipun begitu, segala arah yang ada tampaknya mulai menemukan titik terang. Yap, sebelumnya Pak Arya Sinulinga menyebut kalau udah ada 2 nama yang berkasnya sedang diurus. Di mana beliau mengatakan kalau posisi 2 pemain tersebut adalah back dan gelandang. Khusus untuk gelandang, banyak yang berasumsi kalau Eliano Reinders adalah nama yang paling difavoritkan untuk gabung. Yang mana itu diperkuat oleh statement media Jepang, Football Channel yang mengatakan kalau Indonesia akan jadi lawan yang berbahaya andai si Eliano ini masuk. Jika Eliano Reinders bergabung dengan tim nasional Indonesia sebagai pemain naturalisasi, ia berpotensi menjadi ancaman bagi tim nasional sepak bola Jepang di masa mendatang. Tulis Football Channel. Tentu saja, selain kabar dari media Jepang, ucapan Eliano saat diwawancara oleh Yusa Nugraha juga semakin menguatkan sinyal kalau pemain 23 tahun tersebut emang kayaknya bakal menjadi pemain baru buat Timnas Indonesia. Nah, selain Eliano Reinders, ada juga nama Ole Roumanie yang semakin memberikan sinyal kalau ia makin dekat ke Indonesia. Tentu saja akan menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi Indonesia andai Ole Roumanie ini bisa masuk. Sebab secara kualitas dan atribut bermain, Ole ini memang tipe penyerang yang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia yang kita tahu kan seret gol. Memang musim lalu penampilan Ole menurun lantaran cedera. Tapi di awal musim ini, Ole mampu menunjukkan kalau ia udah benar-benar fit dan sukses membuka keran golnya. Tak kalah membawa FC Utrecht menang 1-0 atas PSS Zwolle. Daar is Toornstra en dan moet dit de 1-0 zijn. Daar is de 1-0 van Roumanie. Enorm slordige terugspeelbal van Davy van den Berg. De captain vandaag bij PEC Zwolle. Utrecht dat veel de bal had, zelf nog niet echt tot een hele grote. Ya, perlu diketahui bersama kalau semisal Eliano dan Ole ini masuk, secara otomatis akan membuat game plan Koshin berubah dan sudah pasti akan ada pemain yang dikorbankan untuk mengakomodasi kemampuan keduanya. Nah, jika diamati lebih dalam, kalau Eliano ini masuk, maka ia akan mengisi posisi yang biasanya dimainkan oleh Marcelino Ferdinand. Emang secara bakat Marcel ini bagus, tapi jika ia disandingkan oleh Eliano, maka harus diakui kalau Marcel ini masih kalah. Pertama, secara jam terbang Marcel tentu kalah dari Eliano yang merupakan pemain reguler di Eredivisie. Kedua, secara visi dan kematangan bermain, jelas Eliano masih dibilang lebih unggul. Apalagi Eliano ini juga nggak kalah skillful dibandingkan Marcel. Begitu pula Ole Roumanie. Jelas, kalau pemain ini masuk, Koshin gak akan berpikir 2 kali untuk menjadikannya andalan.
Kalau sudah begitu, ya ada kemungkinan Ramadan Sananta akan tergusur. Sebab untuk pelapis Ole, kemungkinan Dimas Drajat masih menjadi pemain yang lebih dipercaya oleh Coach Shin. Yap, itu tadi adalah skema yang mungkin terjadi. Tapi jika Coach Shin masih memakai sistem 3-4-3, maka bisa jadi Eliano ini akan jadi duet Tom Haye di lini tengah. Sementara Tom menjaga keseimbangan, Eliano akan bertugas menjadi pemain yang berfungsi layaknya nomor 10. Dan trio di depan, Rafa, Ole, Ragnar, untuk saat ini adalah opsi terbaik yang ada. Intinya, semakin banyak pemain berkualitas, maka semakin banyak pula opsi taktik yang bisa dijalankan oleh Coach Shin. Kita tentu nggak lupa kalau Coach Shin ini adalah tipe pelatih yang nggak terpaku pada satu formasi, di mana ia adalah tipe pelatih adaptif yang akan menyusun formasi tergantung lawan yang dihadapi serta kapasitas pemain yang dimiliki. Kalau skuadnya merata, maka Coach Shin pun nggak akan ragu main menyerang dengan formasi 4-3-3, 4-4-2, atau 4-2-3-1. Khususnya di laga kandang yang mana secara mental Indonesia akan jauh lebih semangat karena didukung ribuan supporter di stadion. Tapi perlu diingat juga, kalau permainan Coach Shin ini butuh rumput yang bagus. Kalau rumputnya kayak modelan sawah kemarin, walah ya repot. Yap, beneran sumpah, kalau rumputnya bagus, maka permainan timnas pun ikutan bagus. Seperti saat melawan Vietnam, di GBK kayak apa mainnya? Tapi ketika di Midin, Indonesia malah mainnya jauh lebih bagus gara-gara rumputnya oke. Maka dari itu, moga-moga aja nih, PSSI udah bagus, pelatihnya udah bagus, pemainnya udah mantap, ya rumputnya nggak boleh katrok dong, kan gitu. Jadi sekali lagi semoga semuanya bisa saling bersinergi agar timnas Indonesia ini beneran bisa tampil maksimal di round 3 nanti. Toh targetnya kan nggak muluk-muluk. Bisa finish di peringkat 4 aja udah bagus, untuk kemudian habis-habisan di round 4. Tapi ya, segala hal bisa terjadi, dan kita nggak tahu semesta sedang merencanakan apa untuk Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.